tidak terhingga kepada semua Bapak Ibu yang sudah tersorawuh pada pagi hari ini, yang sudah menyempatkan diri di tengah kesibukan masing-masing. Tentunya kerawuhan dari Bapak Ibu semua pada saat ini merupakan hal yang sangat berarti bagi kami, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa acara FGD Reja DPMPTSP seperti yang saat ini kita selenggarakan merupakan acara rutin setiap tahunnya yang memang setiap awal tahun kita laksanakan, di mana saat-saat seperti ini kami berharap dapat menjaring saran, masukan dari seluruh stakeholder sebagai dasar penyempurnaan apa yang sudah, program-program yang sudah kami susun untuk tahun 2027. Karena kami menyadari bahwa apa yang sudah disusun, apa yang sudah kami rencanakan itu masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami sangat berharap bahwa nantinya Bapak Ibu kerso berpartisipasi, kerso berkontribusi dengan memberikan saran, masukan untuk kami supaya nantinya program-program yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Magelang benar-benar merupakan program yang berkualitas dan tentunya nantinya dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat pada umumnya. Selanjutnya Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menyimak pemaparan rencana kerja DPMPTSP tahun 2027 yang akan disampaikan oleh Kepala DPMPTSP Kota Magelang kepada Bapak Insinyur Chandra Wijatmiko Adi, SSI TMT. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Deni. Ya, lebih semangat lagi Bapak Ibu ya. Saya mohon tepuk tangan buat Bu Deni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Yang saya hormati para perwakilan perangkat daerah yang hadir ataupun kepala perangkat daerah yang mungkin hadir sendiri, para instansi vertikal, juga rekan-rekan semua di dunia usaha, para stakeholder dan semua yang berhubungan dengan PTSP, baik perizinan maupun pengalaman modal yang bisa hadir pada saat ini dalam kegiatan forum penyusunan rencana kerja DPMPTSP tahun 2027. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan berkah dan karunia-Nya pada hari ini, pagi ini kita bisa bersama-sama di tempat ini dalam kondisi yang sehat dan tak kurang satu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini menjadi penting karena penyusunan rencana kerja perangkat daerah tidak hanya menjadi kewajiban administrasi, tapi juga merupakan bagian dari upaya kita bersama merumuskan program kegiatan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia usaha, serta juga mengarah kepada pembangunan daerah yang lebih baik. Melalui forum group discussion ini, kami berharap akan memperoleh masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian, serta pandangan yang konstruktif dari segenap stakeholder kami yang hadir, sehingga program dan kegiatan yang akan kami laksanakan di tahun 2027 dapat terlaksana dengan maksimal sesuai dengan apa yang kami sasarkan, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, memperkuat iklim investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang kita. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang program kegiatan PTSP 2027. Besar harapan kami paparan ini menjadi bahan diskusi bersama-sama dan guna menyempurnakan rencana kerja kami. Tentunya Bapak Ibu, ketika mendapat undangan dari kami sudah mendapatkan gambaran apa yang menjadi harapan Bapak Ibu tentang perizinan dan juga penanaman investasi Kota Magelang. Sehingga nanti monggo, selain apa yang kami sampaikan sebagai program, barangkali ada masukan saran yang lain, kami tetap membuka untuk perbaikan pelayanan kami. Untuk itu kami izin untuk memulai paparan rencana program kegiatan di tahun 2027 dari DPMPTSP.
moderator ini saya kalau menghadap ke sana jadi saya nggak lihat ya. Saya izin Bapak Ibu sekalian biar tidak menghadap ke saya karena saya nanti mengurangi konsentrasi dari Bapak Ibu sekalian. Penyelenggaraan DPMPTSP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan juga pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Next. Dalam peraturan Wali Kota nomor 47 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi dan juga fungsi tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Magelang oleh 33 SDM. Jadi Bapak Ibu yang selama ini berhubungan dengan kami ini 33 SDM dan 16 PNS, 33K, 11 P3K paruh waktu dan juga 3 DHL. Di kami ada sekretaris dan juga langsung ke jabatan fungsional. Next. Kinerja di tahun 2025, ini sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk menuju ke 2027 kita juga melihat dulu apa yang sudah kita laksanakan di tahun 2025 sebagai perbandingan nanti apakah di tahun ke depan tahun 2027 kegiatan tersebut perlu ditingkatkan ataupun mungkin juga perlu diselaraskan. Sasaran terwujudnya pelayanan perizinan, indikatornya adalah IKM pelayanan perizinan dengan target 95, realisasi 97,4. Alhamdulillah atas supporting Bapak Ibu sekalian, maka untuk indikator pelayanan perizinan di tahun 2025 ini kami sudah mencapai target yang ditentukan. Nah, kemudian yang kedua, meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, ini indikatornya adalah rata-rata lama waktu pelayanan perizinan. Targetnya 1,63 hari, realisasi 2,36 hari, artinya Pak tidak tercapai. Kami sampaikan pada Bapak Ibu, kami akui bahwa ini untuk waktu pelayanan perizinan rata-ratanya melebihi dari target yang ditentukan. Ada beberapa hal di sana. Jadi kebetulan stakeholder yang kita undang juga banyak pengusaha dan investor yang hadir di sini pun pasti menyampaikan, bener itu Pak. Nyatanya saya juga kemarin bisa molor gitu. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan. Adanya misalnya PP tentang PP 28 tahun 2025 berkaitan dengan sistem dan peraturan perizinan yang baru yang wajib menggunakan SLF dan yang lain lainnya yang akhirnya ada waktu yang memang harus disesuaikan. Kemudian meningkatnya investasi, pertumbuhan investasi penanaman modal asing dan PMBN 16% kita alhamdulillah tercapai. Kemudian meningkatnya penyerapan tenaga kerja jumlah investor berskala nasional kita juga tercapai. Kemudian untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja, alhamdulillah sakit kita di DPMPTSP masuk di kategori A. Next. Selanjutnya kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan pendukung untuk kualitas pelayanan perizinan yaitu perizinan terpadu di MPP ini tahun 2025 Bapak Ibu sekalian, jumlah tenan adalah 38 tenan, kemudian jumlah pengunjung tenannya sebesar 36.000. Pengunjung sampai dengan 2005 5.000 dan menerbitkan 6.000 izin. Ini pelaksanaan MPP yang dimana pada saat ini kita melaksanakan rapat, di depan kita ada pelayanan terpadu. Next. Ya, kemudian Monef NPP, ini untuk Monef NPP difungsikan untuk mengukur capaian kinerja. Kemudian penyelenggaraan FPP mengevaluasi penyelenggaraan FPP dari berbagai aspek, merumuskan langkah tindakan perbaikan, menyusun langkah-langkah terobosan. Kemudian Monef PTSP mengevaluasi pelaksanaan proses perizinan yang dilaksanakan. Ada yang salah enggak? Pokoknya juga ya. Jadi saya tadi ngomong nggak sama dengan itu. Pede banget saya, karena nggak lihat belakang.
Oke, lanjut Mbak, mengingat waktu, lanjut aja. Yang penting substansinya sama. Sampai di mana tadi? Oke, kegiatan pendukung SOP ini masih di tahun 2025 ya Bapak Ibu sekalian. Kegiatan pendukung berupa review SOP perizinan penjaminan mutu dan layanan perizinan anti korupsi. Penyusunan SOP ini teknis dilakukan terhadap SOP dan SP, mendapatkan saran dan masukan dari stakeholder terkait. Penyampaian tahun 2025. Kemudian yang penjamin mutu melalui ISO sertifikat 2021 yang telah dilakukan tahun 2011. Next. Mbak coba di close dulu Mbak, aku kok bingung jadinya ini alurnya gimana ya? Coba diulang dari tadi, malah bingung sendiri aku. Ya udah oke ya. Ini sekarang kualitas ini, kemudian next pelayanan jemput bola ini. Pelayanan jemput bola dari pelayanan keliling di pasar-pasar tradisional untuk membantu para pedagang dan pelaku usaha perizinan, dan jumlah usaha yang dikeluarkan 41 NIB, dan layanan jemput keren 228 NIB. Next. Ini ya tahun 2025 kita sekilas aja. Next, lanjut lagi. Next, perizinan berusaha, pemantauan, komitmen, dan pemberian intensif kita juga sudah melaksanakan di tahun 2025. Next. Kemudian layanan konsultasi dan pengaduan ini juga di 2025 kita laksanakan, sampai 2026 juga kita sudah laksanakan. Ada kontak centernya. Kemudian jumlah konsultasi di tahun tersebut adalah 3.467. Kemudian untuk 2026 sampai dengan saat ini sudah ada 6 pengaduan. Next. Kemudian kegiatan pendukung meningkatnya pelayanan perizinan yang lain, yaitu pengelolaan data, pemanfaatan data informasi perizinan dan perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, melaksanakan pendataan geospasial dan yang lain, sampai dengan update sistem informasi yang digunakan untuk mendukung kinerja. Next. Kemudian ada inovasi-inovasi Bapak Ibu sekalian yang sudah kita laksanakan. Ini pelayanan keliling aplikasi Simpadu atau OSS yang link Asoy, singkat yang link Asoy. Inovasi ini implementasi dari 2019 dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari perizinan berusaha dan berusaha dengan target meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat untuk penulisan izin usaha. Next. Kemudian ada juga Sisukma, ini inovasi untuk mengetahui indikator kepuasan masyarakat. Next. Kemudian ada Jempol Keren, ini inovasi kita melaksanakan pengunjungan atau pemberian layanan ke lokasi kepada kelompok-kelompok yang rentan. Next. Kemudian ada Nasi Gurih Nan, inovasi dikembangkan untuk perizinan berusaha yang berkonsultasi, ini berkaitan dengan atau menggunakan interaksi dengan website dan WhatsApp. Next. Bapak Ibu sekalian, kegiatan selanjutnya dalam pendukung peningkatan investasi, UMK dan UMB, fasilitas kemitraan juga kita laksanakan di tahun 2025 dengan melaksanakan MOU dengan Trio Plaza ini yang UMB, kemudian yang UMK ada Ajeng, Sari Ajeng, dan yang lain-lain. Next. Kemudian untuk penyusunan kajian potensi investasi ini dilaksanakan untuk memberikan informasi pada calon investor. Kemudian tahun 2025 kita ada kajian potensi untuk wilayah Magelang Selatan, baru Magelang Selatan di 2025. Next. Kemudian kegiatan pendukung peningkatan investasi, promosi penanaman modal, yaitu penyusunan profil investasi yang digunakan untuk bahan promosi dan adanya sosialisasi untuk mendukung Z-Hub dengan peserta dari anak-anak SMA, SMK di
Magelang dan kita laksanakan di Taman Kiai Langgeng pada tahun 2025. Next. Kemudian promosi penanaman modal yang selanjutnya adalah pameran investasi, kemudian pengikutan acara CGIBF, dan yang terakhir adalah memfasilitasi atau fasilitas LOE untuk memastikan permintaan adanya peminatan investor ke Kota Magelang untuk melakukan perizinan. Kemudian next. Kepeminatan investasi di 2025 ada 13 kepeminatan dengan LOE dan berupa investasinya berupa real estate, rumah kos, pergudangan, toko kelontong, minimarket, ada juga rumah sakit dan bengkel. Next. Kegiatan mendukung pengawasan penanaman modal dilaksanakan pelaku usaha. Penanaman modal sesuai dengan PKPKBM antara lain melaksanakan laporan LKPM, kemudian melaksanakan kemitraan yang tadi kami sampaikan, kita sudah ada MOU dengan beberapa pengusaha, kemudian melaksanakan CSR dan juga melengkapi persyaratan perizinan berusaha. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah pendukung kegiatan investasi yang kelima atau pembimbingan teknis pada pelaku usaha, di mana dalam bimbingan ini kami melakukan pembinaan kepada penanaman modal yang harus melakukan kegiatan penanaman modal atau pelaporan penanaman modal itu LKPM yang setiap bulan untuk usaha besar dan semester untuk usaha kecil. Untuk inovasi yang kita lakukan di dalam pendukung peningkatan investasi adalah klinik pelaporan kegiatan penanaman modal atau KLIK. Ini inovasi ini tahun 2019 juga dimulai dan bertujuan untuk memfasilitasi pengusaha atau melakukan pelaporan kegiatan penanaman modal melalui pendampingan sosial. Next. Kemudian kegiatan inovasi yang lainnya yaitu inovasi potensi daerah atau SIPOID. Ini berkaitan dengan investasi yang aplikasi investasi dilakukan penyempurnaan, yaitu SIPOID. Sistem informasi ini dibangun untuk memberikan informasi tentang kebijakan penanaman modal dan promosi investasi di Kota Magelang. Kemudian kegiatan inovasi selanjutnya adalah Sigumilang, di mana Sigumilang adalah suatu aplikasi untuk memberikan peluang pada pengusaha non tinggi, non besar yang untuk melakukan pelaporan LKPM atau yang non kelas menengah besar, yaitu non kelas kecil maupun kelas mikro. Untuk memberikan investasi di Kota Magelang, kita berikan fasilitasi berupa aplikasi Sigumilang. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi yang kami sampaikan adalah kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan kami pada tahun 2025. Kemudian kami akan menyampaikan rencana kerja kami di tahun 2027 yang mendukung misi kelima, yaitu meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing, mendukung sasaran meningkatnya kontribusi PDB sektor perdagangan dan jasa melalui persentase peningkatan investasi. Program prioritas Wali Kota, yang pertama sahabat usaha, yang kedua adalah berdikari, disabilitas, kemudian yang ketiga adalah perempuan berdaya, lansia mantap, nyaman sejahtera, yang terakhir adalah ZH. Tujuan dan sasaran dari DPMPTSP tujuannya adalah meningkatkan realisasi investasi. Indikatornya adalah pertumbuhan realisasi investasi. Target dalam tahun 2027 1% atau setara sebesar 293.493.800.854 rupiah. Sasarannya meningkatnya jumlah investor, kemudian indikatornya pertumbuhan investor PMA dan PMBN,
Dan target yang kami terima atau target yang ditetapkan kepada kami adalah setara 1% atau 3.087 pelaku usaha. Artinya di tahun 2027 besok kami harus bisa meningkatkan target investasi sebesar 264 sekian miliar, dan juga kami juga harus mengembangkan atau memfasilitasi pelaku usaha di Kota Magelang sehingga sebanyak 3.087. Next. Pada tahun 2027 besok sama dengan tahun 2025 yang tadi saya sampaikan, dan tahun 2026 BPMPTSP mempunyai 5 program. Yang pertama program pengendalian iklim dan penanaman modal, kemudian program promosi penanaman modal, kemudian program pelayanan penanaman modal, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, kemudian yang kelima adalah program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. Yang pertama program pengembangan iklim penanaman modal. Outcome-nya adalah terwujudnya realisasi investasi pada tahun N dengan indikator realisasi total target investasi target 100%. Rencana kegiatan pendukung penyampaian target fasilitasi kemitraan usaha kecil dan usaha besar. Kemitraan dilaksanakan untuk mendukung UMK agar dapat bekerja sama dengan UMB, sehingga para pengusaha dari UMK dapat bergabung. Next. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah program pengembangan iklim berupa penyusunan kajian potensi investasi sektor teknologi dan industri. Penyusunan kajian potensi investasi dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada calon investor terkait nilai investasi, peruntukan yang sesuai payback period dan lain-lain, sehingga memudahkan para investor untuk mengambil keputusan. Next. Yang ketiga, program pengembangan iklim SDM, kegiatannya adalah penyusunan raperda perizinan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2005. Penyusunan raperda perizinan ini sebagai tindak lanjut adanya regulasi baru dari pemerintah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di daerah. Ya, tadi kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf bahwa ada keterlambatan pelayanan dalam target kami tidak tercapai. Salah satunya adalah karena adanya aturan-aturan baru yang dikeluarkan diakomodir dalam PP 28 ini. Sehingga kami akan melangsungkan atau mengusulkan untuk diadakannya peraturan daerah yang bisa menyelaraskan dengan aturan dari